Seorang siswa yang baru duduk di kelas 2 SD harus merawat ibunya yang lumpuh. Sang bocah juga harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga lainnya. Muhammad Wahid yang baru berusia 8 tahun memang seperti anak-anak pada umumnya. Ia masih bersekolah setiap hari dan mengerjakan tugas-tugasnya dari guru. Namun di masa kanak-kanak ia tidak bisa bermain bersama anak-anak seusianya. Usai pulang sekolah, Wahid harus langsung pulang ke rumahnya yang sederhana dan merawat ibunya. Sang ibu kini lumpuh karena mengidap autoimun yang menyebabkan neuromuskuler yang mengganggu sistem otot dan juga syaraf. Tidak hanya merawat sang ibu, bocah kelas 2 SD ini juga harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, menyapu, hingga membersihkan rumah. Untuk kebutuhan sehari-hari, keluarga Wahid masih mendapat bantuan dari pemerintah, keluarga, dan juga kerabat. Sementara Wahid juga masih menerima bantuan dari pihak sekolah. Keluarga ini tinggal di Sambiroto, Banyuroto, Kapanewon, Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Untuk membahasnya, bagaimana kini kehidupan anak berusia 8 tahun dalam merawat sang ibu yang lumpuh karena mengidap autoimun, kita sudah terhubung dengan sang ibu, Ibu Wagini. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Wagini. Waalaikumsalam, selamat siang. Baik Ibu, saat ini kondisinya bagaimana Ibu? Alhamdulillah hari ini sehat. Alhamdulillah. Nah, ini sejak kapan sebenarnya Ibu mulai lumpuh dan terpaksa Wahid harus merawat Ibu? Sebenarnya mulai parahnya itu dari tahun 2020. 2020 berarti belum lama Iya, ya Ibu ya? Waktu itu akhirnya tahu sakit autoimun dari mana Ibu? dulu sudah pernah periksa ke rumah sakit. Tahun 2004 sudah pernah periksa, dinyatakan seperti itu. Hanya ibu kan masih belum siap. Waktu itu kan masih bisa untuk beraktivitas seperti biasa. Tapi seiring waktu kondisi ibu-ibu kan melemah terus akhirnya seperti sekarang. Baik, baik. Lalu Ibu Wagini bagaimana dengan pengobatan Ibu? Apakah Ibu masih bisa mungkin ke rumah sakit atau ada mungkin tim medis yang mengecek keadaan Ibu sehari-hari, Bu? Selama ini memang ibu sudah tidak pernah lagi ke rumah sakit karena keterbatasan biaya. Dari pihak medis pun juga tidak, sekalinya belum pernah ke rumah. Baik. Tapi kalau untuk Setelah kebutuhan hidup seperti makanan masih ada ya Ibu ya? kalau untuk makanan alhamdulillah ada. Baik, kalau Wahid sendiri seperti apa Bu akhirnya di rumah untuk membantu Ibu apa saja yang mungkin dilakukan dan bagaimana di sekolah? Kalau Dek Wahid di rumah ya seperti bantu ibu mulai dari memasak, membersihkan rumah, mencairi sayur. Kalau untuk di sekolah memang Dek Wahid tidak mau masuk sekolah karena tidak bisa meninggalkan ibu sendiri di rumah. Untuk tugas Dek Wahid sekolah selalu diantarkan sama ibu dan bapak gurunya, kadang juga dikirimkan lewat WA. Baik, tapi Wahid ini senang ya Bu ya saat bersama Ibu, merawat Ibu gitu, meskipun dia mungkin sedikit waktunya untuk bermain bersama teman-temannya. Ya, senang sekali bisa ngurus ibu tanpa diminta ya istilahnya seperti itu. Terus kalau untuk sekolah sebenarnya masih ada keinginan Dek Wahid untuk sekolah. Hanya karena kondisi ibu aja yang tidak memungkinkan untuk tinggal. Baik, Ibu Wagi ini kabarnya kan Ibu ada satu anak lagi yang masih usia belasan tahun Iya, yang saat ini bekerja ya Ibu ya, di luar iya, daerah ya. iya. Biasanya anak Ibu yang itu pulangnya ke rumah sekali dalam berapa waktu Ibu? Itu tidak bisa ditentukan. Ya mungkin kalau memang ada kepentingan ataupun ada urusan baru pulang ke rumah. Dan anak Ibu ini juga terpaksa harus bekerja untuk Iya, menjadi tulang punggung keluarga seperti itu ya Ibu Wagi ini ya. iya, karena memang apa ya, lebih memilih bekerja untuk sekolah karena memang dari keterbatasan biaya itu tadi yang membuat anak saya yang pertama ini harus mau nggak mau harus seperti ini. Baik, Ibu Wagi ini, tapi saat ini apakah anak Ibu Wahid ini mungkin pernah apa ya mengungkapkan rasanya ingin bermain bersama teman-temannya atau seperti apa Ibu?
Kalau keinginan bermain itu pasti ada. Hanya kan adik Wahid ini lebih baik menjaga ibu daripada bermain. Baik, baik, baik. Apa yang Ibu harapkan Ibu dari pemerintah daerah ataupun dari kerabat yang saat ini mungkin bisa menonton kita? Harapan ibu ke pemerintah daerah hanya satu ya, lebih perhatikan lagi rakyat kecil seperti kami yang ada di pinggiran, yang mungkin jauh dari kota seperti itu. Baik, tapi kalau kondisi untuk rumah Ibu ini apakah semuanya masih aman atau mungkin ada beberapa yang sudah bocor atau tidak berfungsi Ibu? Kalau ibu sampai saat ini masih aman semua, hanya memang butuh istilahnya apa ya untuk ibu menjaga supaya nggak sampai terjadi seperti itu. Baik, Ibu Wahid ini kan juga memasak untuk Ibu agar Ibu dan Wahid bisa makan. Wahid ini belajar masak dari mana Ibu? Itu juga belajar dari ibu, selalu ibu yang ajarin. Kalau ibu nggak bisa masak, nanti masaknya seperti ini kan gitu untuk adik Wahid supaya bisa makan. Jadi tidak mengandalkan ibu terus seperti itu. Ya kalau ibu sehat, kalau ibu sakit kan tidak ada lagi yang mengurus mereka. Baik, selain itu pekerjaan rumah apa lagi Bu yang biasa Wahid lakukan dan Ibu ajarkan kepada Wahid? Ini bercocok tanam juga diajarin gitu ya Bu ya? Iya, kalau percocokan tanpa karena ikut simbahnya di sawah setiap hari. Baik, baik, baik. Baik, kita doakan semoga Ibu Wagini bisa selalu sehat dan juga pemerintah daerah ini bisa mendengarkan dan juga memberikan bantuan tidak hanya berupa makanan, tapi juga tadi ada tenaga medis yang datang ke rumah Ibu untuk mengecek keadaan sehingga Ibu Wagini bisa selalu sehat ya Bu ya ke depannya dan bisa juga merawat Wahid hingga tumbuh dewasa nanti. Terima kasih Ibu Wagini telah bergabung bersama kami ya Ibu di iNews Siang, sehat selalu dan untuk Wahid kita doakan semoga pendidikannya juga tetap berjalan dengan baik dan mencapai cita-citanya. Terima kasih Ibu.